kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan lagi tiada berkesudahan. Halo selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah sekolah minggu. Ya, walaupun adik-adik di rumah dan kakak-kakak ada di sini, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kakak mau ajak kita semua untuk mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Engkau beri buat kami Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Katakan pagi hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dengan sikap doa adik-adik kita akan menyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan lagi dengan sungguh, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak henti ya kami mengucap syukur ya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas. Tak hentinya kami mengucap syukur ya Allah, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kalau kita berdoa. Oke adik-adik, yuk semua sekarang lipat tangannya, kita tutup matanya, kita duduk yang baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah online sekolah minggu saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami dapat memuji, menyembah nama-Mu dengan baik, dan juga kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah
ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Siapa adik-adik yang selalu merasakan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus? Saya. Semuanya pasti merasakan sukacita ya, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kamu mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita adik-adik. Dia selalu ada memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin Yesus. Mari katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama. Katakan oh, Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik bagi kita adik-adik semua, karena Dia selalu ada memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu pada saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau telah memperbuat apa yang Engkau mau perbuat dalam kehidupan kami. Karena itu kami telah tetap mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau terus tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Tuhan, rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan Engkau baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, semua baik Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan sikap doa nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dari semula, dari semula telah Kau terapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik,
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku Tuhan. Kau jadikan, Kau jadikan, oh Kau jadikan, Kau jadikan hidupku berarti. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami membuka hati kami siap untuk menerima cerita firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan itu bisa masuk di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Engkau memberkati Kak Maria yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Pakai mulut bibir Kak Maria agar supaya firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat untuk hidup kami, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan kan? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siap-siap ya. Telinganya dipasang dan mulutnya ditutup. Ya siap ya. Sekarang adik-adik harus perhatikan firman Tuhannya. Karena firman Tuhan ini dapat menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik pernah dengar cerita ini enggak tentang seorang bapak yang namanya Bapak Elia? Hah? Pernah ya dengar ya? Hah? Adik-adik tahu enggak Bapak Elia dan Ahab? Siapa tuh Ahab? Iya, dia adalah seorang raja Israel ya adik-adik. Nah, Ahab ini adik-adik tahu enggak? Dia itu penyembah berhala. Dia enggak mengasihi Allah. Dia, adik-adik kalau adik-adik mau tahu, dia orangnya jahat sekali. Nah adik-adik kalau mau dengar ceritanya, adik-adik pasang telinganya ya sekarang ya. Nah adik-adik, di situ Elia waktu itu bilang sama Ahab, Ahab, karena kamu sudah banyak melakukan segala dosa, kamu sekarang di negeri ini tidak akan lagi turun hujan. Nah adik-adik tahu nggak? Kalau kita di sini kering terus gak ada hujan, adik-adik gimana rasanya? Rasanya udah panas, udah gak ada air, repot ya. Nah adik-adik, Elia ini bilang sama Ahab, nanti di sini di negeri ini tidak akan turun hujan. Nah adik-adik, si Ahabnya marah nggak, kesel nggak? Tapi Elia setelah ngomong gitu adik-adik, takut nggak dia? Akhirnya takut. Lalu Allah memerintahkan Elia untuk berangkat kemana? Pergi ke tepi sungai Kerit. Di situ ada pemeliharaan Tuhan untuk Elia. Nah adik-adik waktu Elia ada di tepi sungai Kerit, dia takut karena apa? Dia bersembunyi dari Ahab. Ya. Nah akhirnya setelah dia bersembunyi dari Ahab, tapi di situ ada pemeliharaan Tuhan untuk Elia. Nah adik-adik, Bapak Elia ini dia, nah di sini adik-adik lihat ya, Bapak Elia ini adik-adik dia takut, dia diam di pinggir di tepi sungai Kerit, tapi Tuhan selalu mengirimkan makanan, ya ada makanan setiap hari sehingga Elia dicukupi dan minumnya dia bisa minum dari mana? Dari sungai Kerit ya adik-adik. Nah tapi setelah itu Allah memerintahkan Elia untuk pergi dari ke tempat yang lain. Nah di situ Elia harus pergi ke Sarfat. Nah, kenapa disuruh pergi ke sana? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Ada di sana Elia waktu dia berjalan, dia bertemu dengan seorang janda. Nah, dia bilang sama janda itu. Nah, di sini janda itu adik-adik, dia ada di dekat rumahnya, ya, di dekat kemahnya.
Dan di sini Elia dia menghampiri janda itu, lalu dia bilang, "Ibu, boleh nggak kalau aku minta minum? Beri aku minum." Nah, ibu ini, boleh katanya. Nah, pas ibu ini mau ngambil minum, adik-adik, lalu Elia bilang, "Oh ibu, boleh nggak aku minta roti juga sekalian?" katanya. "Hah, roti?" Janda itu bilang, "Di sini lagi kelaparan yang hebat. Aku cuma punya satu tempat tepung, adik-adik. Nah, di sini cuma aku punya ini dan aku punya sebuli-buli minyak. Nah, ini nanti aku akan buat roti untuk aku dan anakku, dan setelah itu pasti aku mati karena di situ udah nggak ada makanan lagi, adik-adik. Udah nggak ada persediaan makanan." Nah, adik-adik, setelah janda tadi bilang gitu, lalu Elia bilang, "Ibu, tolong buatkan aku roti. Ya, buatkan aku roti. Nanti untuk ibu juga. Tuhan pasti berkati." Nah, adik-adik, akhirnya si ibu ini dia juga mau menurut sama apa yang dikatakan Elia. Lalu dia cepet-cepet dia balik ke rumahnya. Dibikinnya ini apa, adik-adik? Tepung ini dikasih minyak. Nah, dia membuat satu roti. Dan setelah dia buat roti, adik-adik, lalu diberikan pada Elia. Dan pada waktu Elia makan, Elia juga memberkati roti yang diterimanya. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Si ibu ini, dia lihat, kok minyak tepungnya di tempayan ini gak habis-habis. Dan minyaknya juga masih ada terus. Sehingga si ibu juga bisa membuat lagi roti. Untuk dia dan untuk anaknya. Nah, di situ adik-adik, Elia bilang, "Nah, ibu sekarang bikin untuk ibu dan anak ibu." Lalu si janda ini membuat roti, adik-adik, dia makan untuk dia dan anaknya. Sampai kelaparan di negeri itu masih berlanjut lama, tapi si ibu ini gak pernah kekurangan. Karena tepung di dalam tempayan ini, juga minyak di dalam buyung ini tidak habis-habis untuk mereka membuat roti. Nah, adik-adik, begitu luar biasa Tuhan melakukan keajaiban untuk ini. Elia, dia memberikan, asal dia mau memberikan untuk hamba Tuhan, ya. Tapi ibu ini juga dicukupi. Semua kebutuhannya dicukupi. Sehingga si ibu ini dengan tiap hari dia bisa membuat roti. Untuk Elia, juga untuk dia dan anaknya. Nah, ini anaknya di sini, adik-adik. Anaknya juga terus bisa makan juga sampai kenyang, ya. Aduh, adik-adik, senang sekali. Mujizat Tuhan begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan Elia, juga janda ini. Tapi pada suatu hari, adik-adik, waktu si ibu ini dia udah bisa menikmati makanan yang banyak itu, tiba-tiba anaknya sakit, adik-adik. Anaknya si ibu ini sakit. Sakitnya itu parah. Dan si Bapak Elia dikasih tahu, "Bapak, apakah Bapak datang ke sini hanya membuat aku celaka dengan anakku?" Nah, adik-adik, akhirnya si anak ini gak tertolong. Dan si anak ini meninggal, adik-adik. Dia meninggal, lalu sama ibunya dibaringkan, ya. Sama ibunya dibaringkan dia di sini. Nah, adik-adik, si ibu ini sedih gak? Sedih luar biasa. Karena anaknya, anak satu-satunya gak tertolong lagi. Sekarang nafasnya udah berhenti, udah meninggal. Dan dia mulai datang sama Bapak Elia. "Bapak, apakah ini yang Bapak lakukan untuk aku dan anakku? Setelah aku menolong Bapak, nah sekarang apa yang terjadi? Anakku meninggal." Lalu Elia bilang, "Mana anakku, ibu?" Lalu si ibu ini bilang, "Anakku ada di dalam." Nah, si Elianya langsung masuk ke dalam kemah, ya adik-adik. Di situ ada anaknya, anak ibu tadi yang terbaring karena udah meninggal. Lalu Elia bilang ke Tuhan, "Tuhan, apakah ini yang Tuhan lakukan? Karena janda ini sudah menolong aku." Tapi Elia juga begitu percaya, begitu yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan membuat satu keajaiban lagi. Nah, adik-adik, waktu Elia ini dia bawa dia lihat ke dalam kemah ini, dia lihat anak itu, dan dia benar anak itu udah meninggal, adik-adik. Tidur di balai-balai, adik-adik. Dan tiba-tiba Elia bilang, "Biar aku
aku akan masuk ke dalam kemah ini. Dan Elia masuk juga ke dalam kemah ini adik-adik. Dan apa yang terjadi? Lalu Elia berdoa, Tuhan Yesus, Allah yang baik, tolong Tuhan, masa kau timpakan juga ini kepada janda ini? Padahal janda ini udah begitu baik. Tuhan tolong hidupkan kembali anak janda ini Tuhan. Akhirnya Elia dia masuk ke dalam kemah. Dia lihat anak yang terbaring itu adik-adik. Lalu Elia dia merebahkan diri di atas anak itu. Dan dia sambil berdoa. Dia, Tuhan tolong Tuhan. Kembalikan nafas anak ini. Kembalikan Tuhan nafas anak ini. Dan akhirnya adik-adik. Dia berdoa lagi sampai 3 kali. Elia melakukan itu. Dan pada saat udah ketiga kali adik-adik. Tiba-tiba anak ini bergerak. Anak ini bergerak. Si Elia juga, anak ini dibawa keluar. Lalu anak ini diserahkan oleh Elia kepada ibunya adik-adik. Diserahkan kepada ibunya. Ini anak ibu. Anak ibu sudah bangkit lagi. Anak ibu hidup sekarang. Nah adik-adik, itu ajaib luar biasa. Ajaib Allah yang melakukan ini. Nah adik-adik, kalau Tuhan bisa melakukan mujizat pada masa waktu itu. Ya mungkin itu kakak adik-adik bilang, kakak itu kan waktu perjanjian lama Tuhan Allah melakukan. Enggak adik-adik. Saat ini juga adik-adik bisa memperoleh mujizat yang Tuhan lakukan. Aduh Tuhan Yesus itu begitu ajaib. Nah sekarang adik-adik sekarang masih ada di rumah. Adik-adik tahu agak. Adik-adik juga melakukan menerima mujizat tiap hari dari Allah. Karena apa? Penjagaan dan pemeliharaan. Itu adalah mujizat yang adik-adik terima setiap hari. Sekarang masih COVID-19. Masih terus ada di Indonesia. Di seluruh dunia. Tapi adik-adik tahu. Adik-adik selalu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Adik-adik selalu dijaganya, dilindunginya, dibebaskan dari COVID-19. Semuanya karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan sudah membungkus adik-adik semua dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Sehingga adik-adik diluputkan dari macam-macam bara bahaya, dari segala penyakit. Nah adik-adik senang gak kalau Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita? Memelihara kehidupan adik-adik, menyertai adik-adik kemanapun adik-adik berada. Ya kita patut bersuka cita. Dan kita harus yakin juga mujizat Tuhan masih dapat terjadi sampai saat ini. Kalau adik-adik mungkin, percaya nggak ya mujizat ya? Masih ada nggak ya? Adik-adik baca firman Tuhan, mujizat masih ada, masih terjadi sampai saat ini. Jadi jangan ragu-ragu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ya, adik-adik sanggup melakukan mujizat juga. Bisa adik-adik mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Atau mungkin adik-adik juga ada sesuatu hal yang adik-adik pikir, ini gak mungkin, ini mustahil. Tapi bagi Tuhan segala perkara tidak ada yang mustahil. Segala perkara itu mungkin terjadi karena Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Nah adik-adik, kita patut berterima kasih karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik ngerti firman Tuhannya? Adik-adik jangan lupa, adik-adik terus berdoa, adik-adik terus mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik ya. Begitu juga dengan janda tadi, dengan anaknya, juga dengan Bapak Elia yang selalu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Nah sekarang kita semua mau mengalami mujizat Tuhan enggak? Iya mau ya. Nah kalau kita mau juga merasakan mujizat Tuhan, nah adik-adik jangan lupa kita harus rajin berdoa. Rajin juga kita membaca firman Tuhan. Ini yang terpenting. Ya, siapa di sini yang rajin membaca firman Tuhan? Males kakak, capek kalau baca firman Tuhan, bawaannya ngantuk aja. Nah tapi coba kalau kita memulai, kita semangat, kita yakin pertolongan Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan. Dan kita lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Pasti mujizat akan adik-adik rasakan. Adik-adik terima. Ya, amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Adik-adik, apa yang kakak firmankan barusan adik-adik ngerti kan? Ya kalau adik-adik ngerti, lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik.
Nanti adik-adik akan menerima segala apa yang adik-adik pergumulkan di dalam doa. Tuhan akan memberkati adik-adik. Terutama adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan rajin, ibadah setiap minggu, ya walaupun dari rumah. Tapi pasti Tuhan memberkati adik-adik dengan luar biasa. Terima kasih. Amin ya adik-adik ya. Nah, sampai jumpa nanti minggu depan ya adik-adik pada cerita yang lain. Dadah. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan barusan? Nah adik-adik ngerti enggak firman Tuhannya? Kalau adik-adik ngerti, adik-adik juga harus percaya bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi. Dulu, sekarang, sampai saat ini. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu. Kalau adik-adik mohon pertolongan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan juga senantiasa akan memelihara kehidupan adik-adik. Nah sekarang kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman yang ditaburkan sungguh dapat tertanam di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Tuhan urapi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah mereka juga percaya dan yakin mukjizat Tuhan masih sanggup lakukan untuk saat ini juga. Terima kasih juga untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tutup bungkus mereka satu persatu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dijauhkan mereka dari virus-virus yang berbahaya, karena kami percaya Tuhan senantiasa menolong kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau hiburkan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah walaupun mereka masih di rumah, biarlah mereka selalu bersukacita dan berharap hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima